Saya ingin tanya jujur malam ini. Kalau Ramadan cuman bikin kita pindah jam makan, tapi nggak bikin kita pindah level iman. Itu puasa atau cuman diet musiman? Kalau siang kita menahan lapar, tapi malam kita tetap menahan diri untuk berubah. Itu ibadah atau kebiasaan tahunan? Dan yang paling menyakitkan, jangan-jangan yang berubahnya jadwal buka puasa kita, tapi hati kita masih tetap sama seperti sebelum Ramadan tiba. Hayo, siapa yang sering ngelakuin? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman muda yang luar biasa. Kita adalah generasi yang serba cepat. Cepat update, cepat viral, apalagi kalau soal FOMO. Pasti tiada tandingan. Tapi sayang, kita sering terlambat dalam satu hal, yakni untuk sadar dan berubah. Tak perlu melirik dari hal yang besar, cukup merefleksi diri dari hal yang kecil seperti kebiasaan buruk yang sering kita lakukan di bulan Ramadan. Emangnya apa aja sih? Dan apakah kebiasaan anak muda di bulan Ramadan itu selalu buruk ya? Nah, di sini saya punya 5 list kebiasaan buruk yang sering kita lakukan di bulan Ramadan. Takut ketahuan ya? Mari kita kuliti satu persatu. Kebiasaan yang pertama, begadang tanpa arah. Katanya sih menunggu sahur, tapi isinya cuma scroll tanpa tujuan. Mabar ML ramai-ramai sampai lupa waktu. Atau nonton yang katanya sih cuma 1 episode lagi. Ujungnya malah ternyata tamat 1 season. Dampaknya subuh jadi kesiangan. Hati terasa berat. Seharian lemas bukan karena puasa, tapi karena kurang tidur dan kurang niat. Kebiasaan kedua, balas dendam saat berbuka. Ini mungkin akan menjadi top 1 dosa terbesar kita di bulan Ramadan. Saat buru-buru takjil, semua yang kita suka dibeli. Semuanya dicoba. Minuman manis berkali-kali. Gorengan tak terhitung. Akhirnya tarawih kita yang jadi perjuangan. Badan di masjid, pikiran jauh di kasur. Kebiasaan ketiga, Ramadan jadi konten, bukan momen. Ibadah direkam, sedekah diposting, kajian jadi story. Sekali lagi, bukan salah mengunggah, tapi hati-hati. Jangan sampai kita lebih sibuk mencari viewers daripada mencari ridho Allah. Karena yang berbahaya bukan kamera di tangan kita, tapi ria yang pelan-pelan masuk ke hati kita. Kebiasaan keempat, puasa, tapi tetap toksik. Masih nyinyir, masih suka debat panas, atau komentar kasar. Padahal puasa bukan cuma menahan lapar, tapi juga menahan ego. Dan yang paling sering terjadi, Ramadan berlalu begitu aja. Checklist ibadah tidak ada. Tilawah tidak meningkat. Sholat masih bolong-bolong. Kita selalu sibuk update status. Alhamdulillah, hari ke-20 nih puasa. Tapi lupa mengupdate kualitas diri sendiri. Hayo, siapa yang sering ngelakuin? Kebiasaan kelima. Ini mungkin akan menjadi top 3 dosa terbesar anak muda di bulan Ramadan. Mokhel. Sengaja membatalkan puasa tanpa uzur yang dibenarkan. Bukan karena sakit, bukan pula karena perjalanan jauh atau karena keadaan darurat, tapi justru karena kemauan yang tak beralasan. Karena tidak kuat lah, atau karena merasa, tidak apa-apa, kali ini doang kok. Awalnya sih mungkin kelihatan kecil, cuman sedukuk air, cuman 1 gigitan, cuman hari ini saja kok janji. Tapi yang sedang rusak bukan puasanya justru, tapi yang rusak adalah komitmen kita kepada Allah. Ramadan datang untuk melatih kita menahan diri. Tapi kalau kita justru sengaja menyerah, lalu apa yang sedang kita latih? Menahan lapar atau menuruti hawa nafsu? Nah, teman-teman, kita tidak perlu langsung menjadi sempurna untuk memperbaiki diri. Cukup mulai dari langkah-langkah yang kecil, seperti mengatur waktu malam agar lebih bermanfaat, berbuka secukupnya agar tetap kuat beribadah,
menjaga ucapan, terutama di media sosial, serta memiliki teman yang bisa saling mengingatkan dalam kebaikan. Intinya, perubahan tidak selalu harus besar. Yang penting adalah konsisten. Karena Ramadan adalah kesempatan terbaik kita untuk menjadi versi terbaik dari diri kita sendiri. Teman-teman, kita semua punya kebiasaan yang buruk. Kita semua punya kesalahan. Saya juga. Kamu juga. Tapi Ramadan datang bukan untuk menghakimi kita. Ramadan datang untuk menyelamatkan kita. Mungkin ini bukan Ramadan yang pertama bagi kita. Tapi bisa jadi ini adalah Ramadan terakhir kita. Jadi jangan hanya tersenyum lalu berkata, wah, relate banget videonya. Sekarang pilihlah salah satu kebiasaan malam ini. Satu saja. Lalu niatkan untuk berubah. Kalau kamu merasa tersentil, itu bukan kebetulan. Itu tanda bahwa hati kamu masih hidup. Yuk, kita saling dukung. Bukan saling sindir. Saling tarik ke masjid, bukan saling tarik untuk rebahan. Karena Ramadan bukan hanya tentang menahan lapar, tapi tentang membongkar kebiasaan buruk dan membangun masa depan yang lebih kuat. Demikian, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.